Selamat siang semuanya, bertemu dengan saya Muhammad Hanafi. Dan sekarang saya lagi bersama Ustaz Ahmad Iqbal Asli. Dan beliau sekarang berada di kantor beliau di Pondok Pesantren Haji Abdul Qadir Al. Sekarang kita akan menanyakan kepada Ustaz Ahmad itu tentang permasalahan remaja-remaji banyak sekali yang takut meningkatkan pendidikannya ke bidang agama. Langsung kita Ustaz. Kan udah banyak nih kabar kita dengar bahwasanya banyak sekali remaja-remaja kita itu sangat takut untuk menyambung pendidikan ke sekolah-sekolah ataupun kampus yang memprioritaskan mereka untuk belajar agama. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Baik, apa yang ditanyakan oleh Hanafi tadi berkaitan dengan adanya keraguan ataupun kekhawatiran di sebahagian generasi muda kita jika diajak untuk melanjutkan pendidikannya ke pendidikan agama seperti madrasah atau pesantren secara khusus, tentang adanya kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan tadi. Jadi kita itu kadang takut karena belum tahu tentang sesuatu. Misalnya antum dah ikut di zaman corona ini, antum ikut tes swab, pernah nggak ikut tes swab? Belum pernah Ustaz. Ya. Kalau seandainya antum disuruh, takut nggak? Agak ragu-ragu juga Ustaz. Berarti ada kekhawatiran. Iya. Khawatirnya apa? Apa yang menyebabkan khawatir tes swab? Karena ketidaktahuan akibat apa yang terjadi setelah itu. Berarti setelahnya. Yes. Itu yang banyak terjadi sekarang, bahwa ketika pemerintah menganjurkan sebagian orang yang mungkin diduga positif atau kontak dengan orang yang positif untuk melakukan tes swab, banyak yang takut. Kenapa? Karena mereka membayangkan tes swab itu mengerikan. Iya. Ada yang membayangkan tes swab itu dimasukkan alat ke hidung, kemudian masuk ke kerongkongan, sangat sakit. Seperti dulu ketika kita kecil, ketika mau khitan ditakut-takuti. Kalau khitan itu rasanya seperti gigit harimau atau semut menjalari, mohon maaf kemaluan tadi, semut merah, semut hitam itu. Nah, itu yang membuat kita takut dan khawatir. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana hakikat sebenarnya. Nah, sebenarnya pendidikan agama seperti itu. Gambaran-gambaran yang tanda kutip menakutkan, mengkhawatirkan, menyusahkan dalam pendidikan agama itu karena ketidaktahuan yang bersangkutan tentang bagaimana sebenarnya pendidikan agama itu di madrasah atau di pondok-pondok pesantren. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dulu tidak bisa kita pungkiri di era-era tahun mungkin 80-an ya, dari mulai 90-an ke bawah, memang pendidikan agama ini khususnya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang dianaktirikan, dan masyarakat pun menitipkan anaknya ke pondok pesantren itu istilahnya ketika tidak ada lagi peluang ke tempat yang lain, atau kalau bahasa awaknya lah pilihan terakhir atau sekolah pemilihan. Iya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi alhamdulillah yang berkembangnya zaman dari, kalau bisa kita bilang ada tahun 2000 ke atas, subhanallah, perkembangan pesantren itu luar biasa. Kemudian manajemennya juga diperbaiki, fasilitasnya juga diperbaiki, sampai sekarang ini subhanallah, bahkan persaingan pondok pesantren dengan sekolah negeri itu luar biasa. Bahkan tidak jarang atau bahkan sering dari sisi nilai, kadang santri pesantren ini bisa mengalahkan siswa-siswa yang lain, bukan dalam pelajaran agama tapi malah dalam pelajaran agama. Itu terbukti dengan olimpiade yang diikuti, perlombaan-perlombaan dan seterusnya, dan juga termasuk nanti dari nilai ujian akhir nasional yang keluar. Ketika kita bandingkan hasil yang telah keluar, banyak tuh santri-santri pesantren yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah-sekolah negeri. Makanya sekarang kita lihat pesantren-pesantren itu, apalagi yang sudah bagus itu, bahkan mereka harus menolak sampai 50% orang yang mendaftarkan.
Misalnya daftar 1.000, mereka hanya bisa nampung misalnya 500, berarti kan ada belanja ditolak atau disaring 50%. Ini menunjukkan minat luar biasa dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu tidak seperti dulu lagi. Karena mungkin bisa jadi dengan pemahaman yang lebih benar, dengan banyaknya nasihat-nasihat dari ustaz-ustaz kita, ataupun dari internal pondok itu yang sudah mulai memperbaiki diri, sehingga kesan kumuh, kesan terbelakang, kesan tidak baik yang dulu melekat di masyarakat bisa rasul-rasul hilang. Nah, kalaupun toh sekarang masih ada kesan-kesan seperti itu, maka sekali lagi kita ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka dia akan diberikan pemahaman agama yang benar. Nah, coba bandingkan pendidikan agama yang ada di, mohon maaf, kita bukan mendeskripsikan pendidikan umum ya, tapi kita hanya mengambil perbandingan tentang masalah materi-materi keagamaan yang diajarkan. Sejauh pengetahuan Ustaz, kalau di umum itu paling mata pelajaran agamanya diajarkan dalam seminggu itu paling ya 2 jam mata pelajaran. Dari sekian banyak jam pelajaran dalam seminggu. Pertanyaannya, apakah dengan 2 jam pelajaran ini sudah mencukupi untuk membuat seseorang paham dengan ajaran agama? Taruhlah kalau seandainya di 2 jam pelajaran itu dia betul-betul serius menyimak, mungkin bisa ya. Tetapi masalahnya apakah semua siswa seperti itu? Nah, jadi pemahaman pertama yang harus diinginkan adalah ditanamkan kepada orang yang masih ragu. Pertama, bahwa pendidikan agama atau pemahaman agama yang benar itu adalah salah satu standar untuk membuat kita menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sekarang kan sudah banyak pilihan-pilihan dari di pondok pesantren yang ada dengan berbagai corak, dengan berbagai kelebihannya masing-masing. Ada yang kelebihannya di tahfiz, ada yang kelebihannya dibaca kitab, ada yang di dakwah sebenarnya. Dan di situ menjadi sebuah pilihan bagi para remaja yang akan menyambung ke pendidikan agama, bahwa mereka bisa memilih lembaga-lembaga pendidikan yang lebih sesuai dengan jiwa mereka. Contoh, misalnya kalau mereka khawatir atau mungkin agak berat dalam terlalu dalam baca kitabnya, mungkin dia bisa lebih memilih ke tahfiz. Atau sebaliknya dia sedikit kurang kemampuannya dalam menghafal Quran misal ya, maka mungkin dia bisa memilih pondok yang punya corak yang lain. Jadi sekarang itu pondok sudah begitu banyak pilihan-pilihan yang lain, sehingga kita bisa memilih mana yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Jadi itu mungkin barangkali untuk sementara, nanti kalau ada tambahan. Jadi sekarang ini sudah banyak ya remaja-remaja yang sudah minat ke pondok pesantren. Sudah begitu luar biasa. Coba saja kita bayangkan ketika sekolah negeri belum membuka pendaftaran untuk penerimaan murid, contoh saja di kita atau di Parabe lah, itu mereka sudah selesai, bahkan sudah jelas santrinya sekian ratus orang untuk belajar. Pada negeri belum. Nah, makanya sekarang ada kecenderungan adanya lomba-lomba, perlombaan lah, saling dulu mendahului. Bagaimana sekolah negeri ini lebih dulu atau minimal samalah dia membuka pendaftarannya dengan sekolah agama yang swasta. Kenapa? Karena ada kekhawatiran nanti mereka kekurangan mendapat murid. Atau perbandingan misalnya antara sekolah negeri umum dengan sekolah negeri agama. Contoh, sekarang minat orang misalnya sekolah di, kalau misalnya kalau di kita dekat sini di SMK Wan Muhampu di Parangluar itu, dengan minat orang belajar di MTSN Balika itu sudah kayak face to face 50%. Berarti ya minat ke Sanawiyah pun di Balika itu luar biasa juga minat orang. Dalam artian tidak seperti dulu lagi. Kalau zaman Ustaz dulu tahun ya 2000-an lah ya. Itu yang ya Sanawiyah itu ya, kalau bahasa awaknya anak pemilihan. Kalau pemilihan itu kan yang
ya prestasinya di bawah, sedangkan yang negeri itu yang bagus-bagus. Kalau sekarang nggak lagi, anak yang pintar, anak ini segala macam, malahan banyak yang memilih untuk sekolah di pesantren agama atau di sekolah-sekolah. Jadi sudah banyak sekali ya saya yang prioritaskan yang bukan pendidikan agama. Tuh teman-teman yang mau nyambung ke pendidikan agama silakan, jangan takut lagi. Nah Ustaz punya motivasi buat orang yang masih punya keraguan Ustaz? Baik, kebanyakan kita ragu kan, apa namanya? Kalau saya sekolah di pesantren, di sekolah agama, saya nanti kerja apa? Masa menjadi gari saja? Karena itu kan, dia hanya ngajar jadi guru MDA saja. Ini kan kekhawatiran yang tidak beralasan. Nah, sekarang ini zaman yang begitu maju, kita sudah bisa buka informasi bahwa banyak orang-orang berhasil, orang-orang sukses, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Kita tidak bicara di luar, kita bicara di Indonesia saja, yang basic pendidikannya agama. Contoh sederhana saja, seseorang dari awal pendidikannya SD-nya pendidikan agama, masuk pesantren Gontor 6 tahun atau 7 tahun, kemudian S1 beliau di Madinah, jurusan hadis kalau tidak salah, S2-nya di Madinah juga, S3-nya di Madinah juga. Beliau adalah Dr. Hidayat Ibrahim. S1, S2, S3-nya di Madinah Munawwarah. Kemudian pendidikan sanawiyah aliyahnya atau SMP SMA-nya di Gontor 6 atau 7 tahun kalau tidak salah. Tapi begitu, karena beliau di waktu perkuliahannya mengembangkan dirinya, tidak hanya mencukupkan dengan hal-hal yang boleh pelajari di kuliah, sudah masuk organisasi, belum mengembangkan dirinya, malah beliau akhirnya ketika pulang ke Indonesia, dengan berjalannya waktu, akhirnya beliau mampu menduduki sebuah jabatan yang sangat tinggi di Indonesia ini sebagai ketua MPR. Luar biasa. Seorang yang basic pendidikan agamanya dari SD-nya, sanawiyahnya, aliyahnya, S1, S2, S3-nya agama. Nah, ini membuktikan bahwa tidak benar kalau ada orang yang pendidikan agamanya nanti kerjanya tidak jelas. Masa kita ragu dengan ayat Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluar dari permasalahannya dan diberi rezeki dari hal yang tidak diduga-duga. Logikanya adalah ada dua orang yang satu kurang baik sama kita, tidak baik hubungan sama kita, tapi kita tetap bantu dia. Ketika dia sakit kita jenguk dia, ketika keluarganya dia meninggal kita ikut takziah. Pokoknya buat baik. Ada kawan yang kurang baik, yang sangat baik, kawan akrab segala macam. Kalau seandainya sama orang yang jauh tadi kita berbuat baik, maka tentu dengan orang yang dekat dengan kita ini kita tentu lebih baik. Artinya apa? Kalau Allah menjamin melapangkan rezeki orang yang secara pendidikannya adalah umum, pada kutip kita tidak anggap orang yang umum ini orang yang buruk, tidak. Tapi yang jelas ada orang yang umum, yang belajar umum, ada yang belajar agama yang lebih banyak waktunya untuk agama. Tentu nggak mungkin Allah akan sempitkan rezeki yang ini diserahkan untuk dilapangkan, diberikan. Jadi hilangkan kekhawatiran itu bahwa rezeki Allah itu sudah ditentukan di sini. Tergantung kita yang tidak peduli mau umum mau agama. Kalau malas-malasan ya sama aja. Tapi kalau bersungguh-sungguh, bahkan walaupun tidak sekolah sekalipun, kita akan bisa akan diberikan oleh Allah sendiri. Jadi itu ketakutan untuk menuju masa depan itu dilupakan saja. Dan pasti sekali lagi harusnya yang khawatir-khawatir itu, teknologi sekarang kan udah luar biasa ya. Lihatlah bagaimana orang yang menyambut Ustaz Abdul Somad, luar biasanya orang memati Ustaz Hidayat, kan orang-orang agama semua dari awal. Dan bahwa zaman sekarang ini secara khusus bahwa pandangan orang terhadap urusan agama itu tidak seburuk, sudah semakin baik dari segi dalam pergaulan sosial maupun dari dunia kerja sendiri. Kan udah tuh untuk orang-orang yang takut, orang-orang yang punya keraguan hilangkan keraguan lagi. Memotivasi yang masa depan yang sangat
mensukseskan kita, jangan takut gitu. Nah, jadi kalau untuk menghafal Quran itu kalau masih ada takut, berarti itu kesiapan diri kita. Kalau tidak percaya boleh nanti belajar sama Ustaz Iqbal. Bukan saja kayak buka Anda ataupun makan saya ya. Boleh. Go. Oke, kita cukupkan saja saya. Oke, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Iqbal Besi sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Saya mohon pamit, Muhammad Nafi dan Ustaz Ahmad Iqbal mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.